Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang surat-surat pendek di dalam Al-Quran yang memiliki keistimewaan yang luar biasa, dan saya yakin sebagian besar kaum muslimin hafal dengan surat-surat pendek ini, tetapi hanya sedikit yang kemudian mau mengamalkan amalan dari surat-surat ini, padahal keutamaannya luar biasa. Surat-surat apakah itu? Inilah yang kita akan bahas di malam hari ini. Tidak memperpanjang mukaddimah, yang pertama Suratul Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Saya yakin dan percaya Anda semuanya pasti hafal Suratul Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Sahihul Jami', dari Sahal ibn Mu'adz ibn Anasin an abihi, dari bapaknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad asyra marratin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali dalam satu hari, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bangunkan baginya satu istana di sorga. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu heran dengan keutamaan yang sangat agung orang yang membaca 10 kali surah Al-Ikhlas ini. Bahwa kalau kita baca satu hari ini 10 kali, ya bisa terus-terusan dalam satu waktu, bisa juga dicicil, umpamanya pagi 3, siang 3, sore 3, malam 1 umpamanya kan. Yang penting 10 kali. Maka itu cukup, kemudian Allah akan bangunkan satu istana untuk kita di sorga. Jadi Umar mengatakan, idzan nastaghfir ya Rasulullah. Kalau begitu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, saya akan memperbanyak membaca surat ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahu aktsar wa atyab. Wahai Umar, Allah itu jauh akan lebih banyak lagi memberikan balasan dan kebaikannya kepada kita. Dan ini luar biasa. Membangun satu istana di dunia saja perlu biaya banyak. Jangan lagi istana, rumah kecil saja kita harus mengeluarkan biaya cukup banyak untuk mengadakan batu batanya, semennya, besinya, tukangnya, dan macam-macamnya kan begitu. Tetapi membangun istana di sorga itu tidak perlu memanggil tukang, menyediakan peralatan ataupun apapun yang berkaitan dengan bangunan. Cukup membaca qul huwallah 10 kali,
dalam satu hari itu sudah bisa Allah bangunkan satu istana untuk kita di surga. Kan luar biasa. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayajizu ahadukum an yaqra'a thuluthul Qur'an, atau an yaqra'a thuluthal Qur'ani fi lailatin. Rasul mengumpulkan para sahabatnya kemudian mengatakan, lemahkah kalian untuk setiap malam membaca sepertiga Al-Quran? Kata Nabi SAW, kenapa kalian lemah? Bisa enggak kalian itu membaca setiap malam Al-Quran itu minimalnya sepertiga Quran? Kemudian sahabat mengatakan, ayyuna nutiku dzalika ya Rasulullah. Siapa di antara kami yang sanggup melakukan itu wahai Rasul? Masalahnya setiap malam sepertiga Quran, siapa yang sanggup? Maka Nabi SAW mengatakan, faqala Allah kul huwallahu ahad Allahus samad thuluthul Quran. Ketika anda membaca kul huwallahu ahad Allahus samad sampai selesai, maka itu bagaikan anda membaca sepertiga Al-Quran. Jadi membaca satu surah Al-Ikhlas saja sama dengan kita membaca sepertiga Al-Quran. Tentu kandungannya, karena surah Al-Ikhlas itu kan semua isinya tauhid dari awal sampai akhir. Sementara kandungan Quran itu kan dibagi tiga. Sepertiganya bicara tauhid, sepertiganya bicara hukum-hukum ibadah, dan sepertiganya bicara akhlak yang di dalamnya ada sejarah-sejarah. Makanya orang yang membaca suratul Ikhlas mendapatkan pahala bagaikan orang membaca Al-Quran sepertiga, karena kandungannya itu yang luar biasa. Ini yang kedua. Yang ketiga, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika thalatha marrat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW apabila bergerak menuju pembaringan, hendak tidur maksudnya, maka Nabi SAW akan mengumpulkan dua telapak tangannya seperti ini. Akan mengumpulkan dua telapak tangan seperti ini. Kemudian Nabi SAW akan membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian ditambah dengan muawwidhataini, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian Rasul akan mengusapkan telapaknya dari ujung rambut sampai kaki, dan dia lakukan sebanyak 3 kali. Tentu ada alasannya kenapa Nabi SAW melakukan seperti itu setiap hendak tidur. Maka para ulama mengatakan agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan dengan sebab kita membaca 3 surat itu selama kita mulai tidur sampai terbangun, tidak ada keburukan-keburukan yang akan mendekat kita. Apakah itu sihirnya orang yang menyihir, apakah itu hasadnya orang yang hasad kepada kita, dengkinya orang yang dengki dengan kita, atau mungkin makhluk-makhluk lain yang akan mencelakakan kita dalam tidur kita. Makanya Nabi SAW melakukan seperti itu. Luar biasa kan itu kandungannya. Karena orang tidur itu tidak sadar masalahnya. Kita mau diapa-apain tidak tahu, namanya orang enggak sadar. Lah karena ketidaksadaran kita lah kita perlu meminta perlindungan dari Zat yang Maha melindungi hambanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Yang keempat,
Hadis Mu'adz ibn Abdullah ibn Hubaib dari bapaknya, dia mengatakan, kharajna fi lailati matarin wa dhulmatin syadidatin nadlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalli lana fa adraknahu faqala asallaitum falam aqul syai'an faqala qul falam aqul syai'an thumma qala qul falam aqul syai'an thumma qala qul faqultu ya Rasulullah ma aqulu qala qul huwallahu ahad Allahus samad wal muawwidhataini hina tumsi wa hina tusbi thalatha marrat takfika min kulli syai'in. Dari Mu'adz bin Abdullah bin Hubaib dari bapaknya bahwa Rasul bahwasanya dia berkata, kami keluar di malam yang hujan sangat gelap sekali. Sudah hujan gelap lagi, mencari Nabi SAW untuk salat bersama kami. Kemudian kami mendapati beliau bersabda, apakah kalian sudah salat? Kemudian dia mengatakan, aku tidak berkata apapun. Kemudian Rasul mengatakan, katakanlah, aku tidak mengatakan apapun. Kemudian beliau berkata, katakanlah, aku tidak mengatakan apapun. Kemudian Nabi berkata, katakanlah, maka aku pun berkata. Rasul sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan aku katakan? Maka beliau mengatakan, ucapkanlah qul huwallahu ahad dan muawwidhataini al-falaq dan an-nas, maksudnya ketika sore dan ketika di pagi hari. Apa balasannya? Kata Rasul, takfika min kulli syai'in, hal itu akan mencukupi engkau melindungi dari segala sesuatu yang buruk. Jadi dari sini, dari hadis Mu'adz bin Abdullah ini, kita dianjurkan membaca suratul Ikhlas itu di pagi dan sore hari. Untuk apa coba? Supaya kita terjaga dari keburukan hari itu. Jadi kalau kita baca di pagi hari, maka kita akan terjaga sampai sore hari. Kalau kita membaca sore hari, akan terjaga sampai di pagi hari. Dan ini luar biasa. Makanya karena sangat agungnya surat ini, surah Al-Ikhlas ini, selalu oleh Nabi SAW dibaca di beberapa salat beliau. Seperti Nabi SAW membaca qul huwallahu ahad ini ketika solat 2 rakaat tawaf. Habis tawaf kan ada solat di belakang maqam itu, maka biasanya surat yang pertama dibaca Rasul Al-Kafirun, kemudian surat yang kedua Al-Ikhlas. Atau terkadang dibaca oleh Nabi SAW pada 2 sunnah rakaatai al-fajri, 2 rakaat fajar. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Ya. Jadi oleh Nabi SAW diletakkan di solat-solat sunnah yang paling afdal, karena tahu keutamaan surah Al-Ikhlas. Ini yang pertama, suratul Ikhlas. Kemudian yang kedua, surah muawwidhataini. Surah muawwidhataini, qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Itu disebut muawwidhataini, 2 surat perlindungan. Kenapa disebut 2 surat perlindungan? Karena 2 surat qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq ini dari asbab nuzulnya, dari sebab turunnya, karena tersihirnya Rasul. Jadi satu hari Nabi SAW disihir oleh orang Yahudi dari Bani Azraq, namanya Labid ibn A'sam, dan keluarganya itu terkenal tukang sihir. Lah orang-orang Yahudi datang kepada Labid ibn A'sam ini dengan menawarkan bayaran sekian dan sekian agar Labid ini menyihir Nabi. Akhirnya kemudian Labid bin A'sam ini mengutus saudarinya untuk mencari bukhul dari benda-benda yang berkaitan dengan jasad Nabi. Berhasillah mencuri sisir Nabi yang ketika itu terlilit bulu-bulu rambut Rasul di sisir itu. Itulah yang dijadikan bukhulnya.
Maka dengan buhul itulah kemudian Labid ibn Asam menyihir Nabi. Subhanallah, berhasil. 6 bulan Nabi SAW terkena sihir. Tapi sekali lagi, tersihirnya Rasul tidak mempengaruhi wahyu, hanya melemahkan jasad Nabi saja. Akhirnya kemudian Aisyah radhiyallahu anha merasa heran kepada Nabi SAW, kenapa setiap hari makin lemah badannya. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasul, bagaimana kalau engkau meminta fatwa kepada Rabbmu? Mintalah fatwa kepada Allah, ada apa dengan kamu? Maka Nabi SAW pun satu malam pada Isya tidak tidur. Dia terus melaksanakan salat qiyamul lail sampai mendekati fajar. Dari pada Isya loh ya. Siapa yang kuat salat malam dari pada Isya sampai subuh coba? Pegang tumbang kita. Tapi itulah Nabi SAW diberikan kekuatan fisik. Dia bisa berdiri salat Isya dari salat malam dari ba'da Isya sampai mendekati subuh. Seraya berdoa meminta fatwa kepada Allah Azza wa Jalla apa yang terjadi gerangan kepada dirinya. Setelah mendekati subuh, maka Nabi SAW kemudian terbaring ketiduran sesaat. Lah saat itulah turun Jibril dan malaikat lainnya. Maka Jibril pun berdiri di hadapan kepala Rasul dan yang lainnya di hadapan kakinya. Maka Jibril bertanya, ada apa dengan Muhammad ini? Ada apa dengan dia? Maka malaikat satunya mengatakan, innahu matbub. Matbub itu dalam bahasa kitanya dia terkena sihir. Kata Jibril, man saharahu? Siapa yang menyihirnya? Maka orang ini mengatakan, Labid ibn Asam. Kata Jibril, di mana diletakkan buhulnya? Kemudian yang satunya mengatakan, fi bi'ri Ronunah, di sebuah sumur yang disebut dengan Ronunah. Maka kemudian Jibril pun meruqyah Nabi SAW dan membacakan 2 surat muawwidhataini, perlindungan, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Setelah kemudian Jibril meruqyah Rasul dengan 2 surat perlindungan ini, maka terbebaslah sejak itu Rasul tidak terkena sihir lagi. Ketika kemudian ditunjukkan buhulnya di sumur Ronunah itu seperti kepala setan itu, merah airnya. Ketika Ali radhiyallahu anhu hendak mengambil buhulnya, maka Rasul melarang. Takut keburukannya menyebar, kata Rasul, timbun saja sumurnya. Maka sumurnya ditimbun, dan sumurnya sampai hari ini ada kan itu. Bahkan dipagari sama kerajaan Saudi itu dan menjadi situs sejarah. Bahwa di sumur itulah pernah diletakkan buhul Labid ibn Asam yang hendak menyihir Nabi SAW. Maka sejak itu para ulama mengatakan bahwa surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas adalah muawwidhataini, 2 surat perlindungan. Jadi kalau kita ingin dilindungi dari setan, dari gangguan setan, dari gangguan hasad, dari gangguan dengki, dari gangguan sihir, dukun dan yang semacamnya, maka langgengkan membaca surah muawwidhataini, baik di pagi ataupun di sore hari. Jadikan zikir pagi petang supaya kita terjaga dari keburukan-keburukan itu. Ini yang kedua, surah muawwidhataini. Kemudian yang ketiga, surah Al-Fatihah. Saya yakin setiap muslim pasti hafal surah Al-Fatihah, karena dibaca dalam setiap solat lah kan begitu. Solat wajib saja minimalnya 17 kali itu surah Al-Fatihah kita baca setiap hari itu. Belum sunnahnya. Itu setiap hari. Artinya kalau tidak hafal berarti dipertanyakan tuh Islamnya, kecuali dia mu'alaf. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah itu menjadi rukun yang menentukan sah dan tidaknya solat seseorang. Makanya harus hafal. Anda tidak mengapa tidak membaca surat dalam solat, tapi jangan sampai meninggalkan Fatihah. Kalau kita membaca Al-Fatihah walaupun tidak baca surat, tetap sah solatnya. Tapi kalau kita baca surat walaupun dimulai daripada Al-Baqarah sampai Qul a'udzu birabbin nas di ujung Quran, dari awal sampai ujung Quran, tapi kalau Al-Fatihah tidak dibaca maka tidak sah solatnya. Ya, karena Fatihah itu menjadi rukun daripada rukun-rukun solat. Lah dijelaskan satu hari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan bahwa dia pulang dari safar. Pulang dari safar ini kehabisan bekal. Kemudian mampir di sebuah pedesaan
kononnya masuk ke desa tersebut supaya mendapatkan jamuan makanan, karena mereka adalah tamu. Rupanya masuk ke desa tersebut, tidak ada satupun orang desa yang memberikan bekal safar. Semua bakhil. Tidak ada yang kasihan dengan rombongan para sahabat yang dipimpin Abu Sa'id Al-Khudri. Akhirnya saking kesalnya para sahabat, ya sudah, kalau memang warga sini tidak ada yang memberikan bekal untuk mereka, kita cari tempat lain. Ketika mereka sudah bergerak keluar dari desa tersebut, qadarullah pula kepala desanya tersengat kala jengking. Kepala desanya itu tersengat kala jengking. Dan di desa itu tidak ada tabib, tidak ada dokter yang bisa mengobatinya. Akhirnya kemudian salah seorang dari warga desa itu melihat bahwa rombongan para sahabat yang pulang safar ini, yang sedang melakukan safar ini, nampaknya ada orang yang bisa mengobati. Langsung kemudian mereka dicegat dan dipanggil, kemudian diberitahu bahwa pemimpin kami tersengat kalajengking, siapa di antara kalian yang bisa menyembuhkan? Tiba-tiba ada seorang sahabat mengatakan, saya bisa, tapi syaratnya sediakan beberapa ekor kambing untuk kami makan. Mereka akhirnya mengatakan, ya, selama kepala desa kami sembuh, maka kami siap memberikan kambing-kambing kami untuk kalian. Tadi bakhil, sekarang dermawan. Karena syaratnya harus menyembeli, harus mengobati penyakitnya kepala desa yang terkena sengatan kalajengking tadi. Subhanallah. Jadi ada seorang sahabat ini membaca surah Al-Fatihah. Dia hanya membaca surah Al-Fatihah dan tidak membaca surat yang lain. Kemudian diusapkan kepada badan kepala desa yang tersengat kalajengking, tiba-tiba sembuh. Perjanjian kan, kalau sembuh ngasih kambing. Akhirnya dikasih kambing. Ya. Lah sebagian kambing mereka makan, sebagiannya lain mereka bawa sampai ke hadapan Rasul, kemudian menceritakan, macam mana ruqyah kami ini wahai Rasul. Maka Nabi SAW membenarkan cara ruqyah mereka, dan Rasul meminta agar Rasul pun diberikan bagian daripada upah kambing itu. Dari sini Rasul mengatakan, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan, tidak mengapa seseorang itu meruqyah selama tidak ada kesyirikan. Jadi kita tahu bahwa surah Al-Fatihah ini adalah surah ruqyah. Makanya kalau seandainya di rumah kita itu entah saudara kita nampak kesurupan, anak kita tiba-tiba nangis tengah malam gitu ya, itu mesti diganggu setan itu. Maka kita bisa gunakan surah Al-Fatihah itu untuk meruqyah sebenarnya, entah langsung atau menggunakan media seperti media air begini. Ya, kita baca saja surah Al-Fatihah itu, setiap satu ayat berhenti kemudian tiup airnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiup lagi. Baik tiup dengan sedikit ludah ataupun hanya sekedar angin saja. Maka sampai waladhdallin ini, maka ini air menjadi air ruqyah sudah. Dan tidak disyaratkan harus seorang peruqyah membacanya, Anda juga bisa, yang penting hafal Al-Fatihah kan gitu. Karena keajaibannya pernah diteliti oleh para peneliti Jepang. Ketika ada dua botol air, yang satu dibacakan Quran, yang satu tidak dibacakan Quran. Setelah diteliti di laboratorium, rupanya air yang dibacakan Quran itu molekulnya lebih padat dibandingkan air yang tidak dibacakan Quran. Artinya air yang memiliki kepadatan molekul itu bisa digunakan untuk detoks, semacam pengusir racun dalam badan gitu kan. Siapa yang meneliti? Orang-orang kafir Jepang sana. Sekalipun orang-orang Jepang enggak meneliti, kita yakin, karena namanya wahyu itu kan, cukup kita katakan samina wa ata'na, apalagi adalah penelitian. Jadi itulah kehebatan ruqyah itu, dengan membacakan surah Al-Fatihah kepada sarana air itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Intinya bahwa surah Al-Fatihah itu disebut suratul syifa, surat sebagai penyembuh, untuk menyembuhkan segala penyakit. Kata Rasul, Fatihatul kitab
syifaa'un min kulli da'in illa sam. Fatihah kitab itu bisa menyembuhkan semua penyakit kecuali kematian. Ya, kalau kematian tidak bisa lah dibaca Fatihah nggak hidup, pasti mati. Orang mati tidak mungkin hidup lagi kan itu. Tapi semua penyakit bisa disembuhkan dengan Fatihatul Kitab, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan banyak lagi, apalagi kalau kita lihat sebuah hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, atuhibbu an u'allimaka suratan lam yanzil fit Taurati wala fil Injili wala fi Zaburi wala fil Furqani. Maukah ku ajarkan kepadamu satu surat? Surat ini tidak terdapat dalam Taurat, tidak terdapat dalam Injil, tidak terdapat dalam Zabur, bahkan tidak terdapat dalam Quran yang semisalnya. Kemudian kata Nabi SAW pada Ubay, itulah Fatihatul Kitab, itulah surah Al-Fatihah yang tidak ada dalam Taurat, tidak ada dalam Injil, tidak ada dalam Zabur, bahkan tidak ada dalam Al-Quran yang semisalnya. Luar biasa itu surah Al-Fatihah ini. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala sampai membahas dan membukukan satu buku yang sangat tebal, namanya Madarijus Salikin fi Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Bayangkan membahas Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in saja sampai Imam Ibnul Qayyim itu membuat buku berjilid-jilid menyebutkan keutamaannya. Di antara keutamaan Al-Fatihah atau surah Fatihatul Kitab ini. Ini yang ketiga. Surah Al-Ikhlas, Mu'awwidhataini, kemudian surah Al-Fatihah. Kemudian yang keempat, surah Al-Kahfi. Ya, mungkin surah Al-Kahfi ini ya kalau tidak biasa mengamalkan ya mungkin dah hafal. Tapi minimalnya kalaupun tidak hafal, kalau selalu mengamalkannya, minimalnya kalau ambil Quran kemudian buka surah Al-Kahfi, maka akan lancar bacaannya. Karena dibaca setiap Jumat kan gitu. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu min nuri ma bainal jum'ataini. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Dia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Apa maksudnya? Diberikan cahaya di antara dua Jumat itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa diberikan cahaya di antara dua Jumat itu maksudnya dia akan diberikan hidayah antara Jumat satu ke Jumat berikutnya, karena hidayah itu adalah cahaya. Jadi kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Jumat ini kita baca surah Al-Kahfi, Jumat berikutnya kita baca surah Al-Kahfi, maka antara Jumat ke Jumat itu kita akan dinauki hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini luar biasa, ya. Luar biasa bahwa sampai seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa cahaya di sini ya artinya Allah akan berikan kecerahan wajah. Orang yang suka mengamalkan surah Al-Kahfi ini wajahnya akan terang. Ada yang mengatakan pahala, macam-macam penafsiran para ulama. Tapi yang jelas bahwa memang ada perselisihan para ulama tentang masalah hadis membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat itu. Ada sebagian ulama melemahkan hadisnya. Ada juga yang mensahihkan. Tetapi kebanyakan para ulama banyak juga yang mensahihkan, sehingga membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat itu adalah mustahab, sebuah sunnah. Dan itu difatwakan para ulama kibar. Ya, jadi kalau kita ingin membaca surat di hari Jumat, maka pilihlah yang disyariatkan, surah Al-Kahfi. Kadang kita di hari Jumat Al-Kahfinya tak dibaca, Yasin pula yang dibaca, ya kan? Padahal harusnya Al-Kahfi dulu lah kan begitu. Itu yang memang jelas-jelas hadisnya. Kenapa coba? Apa sih
Alasannya kenapa kita harus membaca, ataupun ya tidak wajib, maksudnya dianjurkan dan disunahkan setiap datang hari Jumat itu membaca surah Al-Kahfi. Begini, karena kita tahu bahwa hari Jumat itu sayyidul ayyam, pemimpinnya hari-hari. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan bumi itu dimulai hari Ahad dan diakhiri dengan hari Jumat. Begitu juga nanti pada hari kiamat. Kiamat terjadi kapan? Hari Jumat juga. Dan peristiwa-peristiwa besar itu terjadi hari Jumat, termasuk tanda-tanda kiamat, munculnya Dajjal dan yang semacamnya sebagai mukaddimah hari kiamat. Lah di antara keagungan surah Al-Kahfi kalau kita baca adalah baik 10 ayat di awal atau 10 ayat di akhir atau semuanya lah kita baca, itu bisa melindungi kita dari fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal, kenapa? Fitnah Dajjal itu dia akan membawa banyak fitnah kan Dajjal itu. Pertama, dia akan membawa fitnah agama. Dajjal itu datang kepada kita membawa fitnah agama. Setiap orang yang ditemui Dajjal diminta kufur, beriman kepada Dajjal dan kufur kepada Allah. Ini yang pertama, fitnah agama, dan ini fitnah yang luar biasa. Yang kedua, fitnah kekuasaan. Karena Dajjal itu akan berkuasa hampir separuh bumi, bahkan sebagian besar bumi, masuk ke daerah-daerah yang normal cuacanya seperti kita, dan masuk juga kepada daerah-daerah yang tidak normal cuacanya seperti kutub. Makanya hadisnya, satu harinya bagikan 1 tahun, 1 hari berikutnya bagikan 1 bulan, 1 hari berikutnya bagikan 1 pekan, baru 1 hari berikutnya 4 hari setelah 3 hari awal, baru kepada daerah-daerah yang normal cuacanya. Dari sini kata para ulama bahwa Dajjal itu masuk ke kutub dan masuk ke selain kutub. Jadi semua dijelajahi Dajjal selama 40 hari itu. Artinya di sini Dajjal itu akan berkuasa. Jadi ada fitnah kekuasaan. Yang kedua, fitnah harta. Dajjal itu juga membawa fitnah harta. Karena dia akan datang kepada sebuah tempat, kalau mereka beriman kepada Dajjal, maka Dajjal akan merintahkan bumi untuk mengeluarkan seluruh pembendaharaannya. Ya ardi ukhruji kunuzaki, kata Dajjal. Wahai bumi, keluarkan pembendaharaan. Maka nanti keluarlah emasnya, zamrudnya, tambangnya dan macam-macamnya. Difitnah dengan harta, ya kawan. Ya. Kemudian juga yang terakhir difitnah dengan ilmu. Orang yang punya ilmu, dia bisa membaca kafir di di dahi Dajjal. Semua orang itu loh bisa membaca di dahinya Dajjal itu kafarah. Tapi karena sudah terfitnah ilmu mereka tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana selain Tuhan. Kalau dia punya ilmu, bagaimana Dajjal itu dianggap Tuhan sementara menghapus kafir dalam dahinya saja tidak bisa? Bagaimana Dajjal bisa mengaku Tuhan sementara dia untuk meluruskan langkahnya saja tidak bisa? Karena Dajjal itu kan bengkok tuh, egang bahasa kitanya, karena antara tumit lutut dengan lutut kanan dan lutut kiri itu berjauhan. Jadi jalannya jelek Dajjal itu. Dan kalau memang Dajjal itu Tuhan, kenapa dia tidak bisa menyembuhkan matanya yang buta? Katanya dia Tuhan, harusnya Dajjal bisa memperbaiki langkah kakinya, tidak bengkok, kemudian memperbaiki matanya tidak buta, kemudian menghapus kafir di dahinya. Dia tidak bisa. Berarti dia bukan Tuhan kan gitu. Tapi orang terfitnah dengan Dajjal tetap saja memfitnah Dajjal. Makanya kemudian karena fitnah-fitnah inilah kita dianjurkan membaca surah Al-Kahfi. Karena dalam surah Al-Kahfi itu terdapat 4 fitnah yang bisa melawan Dajjal. Pertama, fitnah agama. Dan itu disyaratkan kepada siapa? Kepada Ashabul Kahfi. Kenapa Ashabul Kahfi?
Mereka lari dari kerajaan kemudian sembunyi di gua karena fitnah agama. Disuruh murtad kan, tak mau, makanya sembunyi. Ya. Kemudian fitnah kekuasaan, karena dalam surah Al-Kahfi ada kisah tentang Dzulqarnain, dan Dzulqarnain itu penguasa dunia. Ya. Kemudian juga yang ketiga fitnah harta, karena dalam surah Al-Kahfi itu ada kisah ashabu al-jannataini, kisah pemilik dua kebun. Yang satu terfitnah dengan hartanya, yang satu tidak terfitnah dengan hartanya. Kemudian fitnah ilmu, karena dalam surah Al-Kahfi itu ada kisah Khidir dan Nabi Musa. Nabi Musa terfitnah ilmunya ketika dikatakan, wahai Musa, adakah orang alim selain kamu? Kata Musa, tidak ada. Harusnya Musa mengatakan Allahu a'lam. Tapi Musa mengatakan tidak ada, setahuku akulah yang paling alim, katanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji keilmuan Musa dan mengatakan, di sana ada orang yang punya ilmu yang kau tak punya. Siapa dia? Khidir. Kau cari dia, belajar sama dia. Nah, jadi karena fitnah-fitnah ini ada di beberapa kisah dalam surah Al-Kahfi tadi, itulah kenapa surah Al-Kahfi itu menjadi satu-satunya surat yang kalau kita baca bisa terhindar dari fitnah Dajjal. Jadi surah Al-Kahfi ini luar biasa. Cuman dia kan agak panjang sedikit lah. Kalau Qul huwallah, Muawwidhataini, Al-Fatihah itu kan agak pendek gitu ya. Tapi kalau khusus Al-Kahfi ini cukup panjang. Tapi lihat keutamanya luar biasa, dan itu pun dibaca seminggu sekali kan, di hari Jumat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa lagi? Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Hafal lah ya. Kadang-kadang kalau baru ngapal itu tidak sampai-sampai itu. La abudu saja itu, dibulak-balik saja itu. Kalau sudah hafal enggak lah ya. Itu yang baru-baru ngapal itu dibulak-balik aja di situ tuh. Wala antum abiduna saja. Tapi kita lihat bagaimana keistimewaannya surah Al-Kafirun ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra qul ya ayyuhal kafirun fi kulli lailatin. Bacalah qul ya ayyuhal kafirun pada setiap malam. Wanam ala khatimatiha. Tidurlah setelah membaca surah itu. Apa kata Rasul? Fa innaha bara'atun minasyirki. Karena surah Al-Kafirun itu sebagai pembebas pada badan kita dari kesyirikan. Jadi kalau kita membaca Al-Kafirun kemudian tidur, berarti tidur kita di atas tauhid. Karena membaca surah Al-Kafirun itu sama dengan melepas kesyirikan pada badan kita. Makanya sebagian ulama menyebutnya surah Al-Kafirun itu sebagai surah Al-Ikhlas yang kedua. Jadi surah Al-Ikhlas yang pertama Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Karena dua surat ini bicara soal tauhid. Kalau Qul huwallahu ahad bicara soal tauhid rububiyah, kalau Qul ya ayyuhal kafirun bicara soal tauhid uluhiyah. Jadi kalau digabungkan sempurna tuh tauhid orang. Makanya kenapa dua surat ini selalu dibaca oleh Rasul dalam salat-salat tertentu yang saya katakan tadi kan, salat sunnah fajar, Al-Kafirun dengan Qul huwallah, salat sunnah tuwaf gitu ya. Nah, itu juga Al-Kafirun dengan Qul huwallahu ahad. Karena memang dua surat ini disebut dua surat ikhlas. Lah terkhusus daripada Al-Kafirun, orang yang membaca sebelum tidur, maka Rasul mengatakan fa innaha bara'atun minasyirki. Maka itu bisa membebaskan kita dari kesyirikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya minta maaf. Kebetulan ada tamu dari